Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Taujihat Islamiyah lil Fardhi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi maupun sosial, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan wajibuna nahwar rasuli sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita, kewajiban umat kepada rasulnya. Tentunya kita telah mengetahui apa kewajiban rasul kepada umat. Kalau kewajibannya diemban oleh Rasul, itu haknya umat. Kalau kewajiban itu dikerjakan oleh umat, berarti itu merupakan haknya Rasul. Itu bagaikan nafas, sehingga seimbang antara hak dan kewajiban, seperti menghirup menghembus. Tentunya kita tidak lupa apa saja kewajiban Rasul pada umat. Satu, membacakan ayat-ayat Allah. 30 juz sudah dibacakan semuanya, nggak ada yang dikorupsi. Yang nomor 2, menjelaskan tafsirnya, dan itu juga wahyu. Keduanya, ayat maupun tafsirnya sama-sama dari Allah. Yang ketiga, umat bertanya, Rasul menjawab. Dan sudah dikatakan, saluni, saluni, silahkan kalian tanya pada saya, silahkan, silahkan, dan silahkan. Yang keempat, menyontohkan beramal. Caranya praktek begini. Semuanya telah dipraktekkan jelas dan gamblang. Yang kelima, mentazkiyah kepada umat, menumbuh kembangkan, sehingga apabila berangkat dari biji nanti akan tumbuh, batangnya kuat dan rantingnya mengembang, daunnya rindang, ketika berbunga lebat, sehingga semuanya mendapatkan panen. Itu namanya tazkiyah, menumbuh kembangkan. Dengan dikenali bahayanya, disingkirkan, sehingga nanti tumbuh berkembang tanpa halangan. Kewajiban Rasul yang keenam adalah mengeluarkan umat dari gelap menuju ke cahaya. Tugas Rasul yang ketujuh adalah menyampaikan kabar gembira dan ancaman. Siapa yang taat baginya surga, siapa yang membangkang diperingatkan tidak mempan, maka akan mendapatkan ancaman neraka. Itu kewajibannya Rasul, berarti haknya umat. Sekarang kita membahas haknya Rasul, berarti kewajiban umat. Setidaknya ada 8
Satu, mengilmui ilmu yang diajarkan Rasul. Dua, mempercayai berita yang disampaikan Rasul. Tiga, mengerjakan perintah Rasul. Empat, menjauhi larangan Rasul. Yang kelima, beramal seperti contohnya Rasul. Yang keenam, memperbanyak sholawat pada Rasul. Yang ketujuh, melanjutkan dakwah Rasul. Minimal 7. Itu kewajiban umat. Itu rangkuman global. Sekarang kita membaca poin demi poin. Sudah 5 poin kita pelajari. Sekarang kita masuk pada poin yang ketujuh. Apakah tanda cinta umat kepada Rasul dengan mengadakan pesta hari kelahirannya? Apakah tanda cintanya umat kepada Rasul dengan mengadakan pesta dari hari kelahirannya? Ini pertanyaan. Kalau umat cinta kepada Rasul, apa hukumnya? Wajib. Ketika dibikin urutan, Rasul dicintai nomor berapa? 1. Kenapa? Karena telah dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi walidayhi malihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai saya sinten? Rasul lebih ia cintai daripada dia mencintai diri sendiri. Hartanya, orang tuanya, semua manusia. Makanya ketika Rasul memanggil harus datang, sampai sedang sholat sunnah dipanggil, sholat sunnahnya harus pray. Kenapa? Allah berpesan, istajibu lillah wa rasul idza ta'akum. Allah memanggil kamu, ijabailah. Rasul memanggil kamu, ijabailah. Waktu itu ada orang yang dipanggil nggak segera datang, alasannya masih sholat. Kenapa? Nggak segera datang, saya masih sholat. Bukankah Allah berpesan, istajibu lillah wa rasul idza ta'akum. Ijabahno ketika Allah memanggil, ijabahno ketika Rasul memanggil. Sampai sholat sunnah ditinggalkan ketika Rasul memanggil. Kenapa? Ini pembuktian bahwasanya cinta kepada Rasul harus nomor 1. Sampai mengalahkan bapak ibunya. Sampai mengalahkan bapak ibunya. Cinta umat kepada Rasul luwih gede ketimbang cinta umat kepada bapak dan ibunya, bukan semata diri sendiri. Sehingga sahabat itu ketika dipanggil Nabi SAW atau berbincang dengan Nabi, itu mengatakan bi abi anta wa umi. Artinya fadaituka bi abi wa umi. Saya siap menebusmu walaupun saya harus bermodal bapak ibuku. Dan ketika bapak ibu berseberangan dengan Rasul, maka tidak wajib untuk ditaati. Dan tidak taatnya anak kepada orang tua ketika orang tua berseberangan dengan Rasul bukan termasuk durhaka. Karena berpesan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti huma. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan yang Allah tidak memberikan perizinan, bahkan memang itu haram, bahkan haram yang paling besar,
maka jangan kamu taati kepada keduanya. Orang tua ngejak kepada salah tidak boleh ditaati walaupun wong tua nih. Siapa yang melarang? Allah. Yang melarang itu adalah Allah. Ayatnya jelas, baca surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma, sekitar ayat yang ke-14 atau 15 surah Luqman. Tetapi untuk pergaulan dunianya tetap lembut, sopan dan menemani keduniaannya, makan, minum, kesehatan. Bila sudah uzur, menjaga pertemanannya, ngurus ini itunya. Nah itu tetap bahasan dengan lembut. Tapi sudah bila masuk kepada urusan akidah, anak matur ngapunten Pak, ngapunten Bu, ingkang menika kula mboten nderek ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kasus sahabat akhirnya harus meninggalkan orang tua karena kontras. Orang tuanya memegang teguh tradisi kesyirikan, anaknya terbuka dengan keimanan. Kisahnya sinten? Mus'ab bin Umar. Karena keislamannya sampai dipenjara oleh orang tuanya. Ketika lolos, pergi ke Madinah untuk hijrah. Kasus yang lain, sampai orang tuanya mogok, gak makan, untuk memaksa kepada anak. Apa kata anak? Silahkan ibu tidak dahar. Biarlah orang mengatakan saya anak durhaka. Sekarang terserah ibu, kerso dahar monggo, mboten kerso dahar monggo. Yang jelas prinsipku tidak akan saya tinggalkan. Tapi tetap sopan. Tapi bila sudah halal haram tauhid syirik, tidak boleh ikut pada yang salah, syirik, bid'ah, dosa dan macem-macem. Lendo nyang pasar blonjo nggih slametane mbae sumben budal mboten? Ngapunten Pak Bu, ingkang menika kula mboten nderek, nggih kathah dukane. Kula dipun dukane pol nggih mboten napa-napa. Kisah Nabi yang dulu karena kontras akidah akhirnya berpisah. Sampai orang tua mengatakan, wah jurni malian, tinggalno aku ngalih kono. Sinten? Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tetap mendakwai pada orang tuanya, ya abati dengan bahasa lembut. Bukan sebatas ya abi, tapi ya abati. Ya abati lebih lembut daripada ya abi. Dan Nabi Ibrahim tidak ada perasaan yang neko-neko. Yang jelas anak tetap cinta pada orang tua secara nalurinya. Tapi akidahnya tidak bisa bersatu antara tauhid dan syirik. Itu gambarannya ke sana. Jadi kita kembali kepada permasalahan, apakah tanda cinta pada Nabi dengan memperingati hari kelahirannya? Jawabnya tidak. Cinta pada Nabi jelas sudah kita ungkapkan sampai orang sahabat mengatakan, kauku tebus dengan bapak dan ibuku. Nah, cerita bapak ibu bagaimana sudah kita sebutkan di atas. Makanya konsekuensi cinta kepada Rasul perwujudannya tidak boleh ngarang dewi. Cinta Rasul memperingati hari kelahirannya. Siapa sing ngongkon ngono? Nah begitu. Dan kita sudah mendapatkan jawaban bagaimana bentuk cinta pada Rasul. Sudah kita sebutkan 7 di atas 1. Mengilmui ilmu yang diajarkannya. 2. Mempercayai berita yang disampaikannya.
3. Mengerjakan apa yang diperintahkannya. Yang keempat, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kelima, beribadah dengan apa yang telah dicontohkannya. Yang keenam, memperbanyak sholawat kepadanya. Nomor 7, melanjutkan dakwahnya. Itu tanda cinta, sudah ada ketetapannya, bukan dengan memperingati hari kelahirannya. Sekarang kita baca amal ihtifalu, adapun mengadakan pesta yauma maulidi, pada hari kelahirannya, alladzi yang ahdatsahu, membikin acara pesta menyambut hari kelahiran Nabi. Siapa pelakunya? Al mutaakhirun, generasi akhir abad keempat dari dinasti Ubaidillah di Maroko, atau dinasti Fatimiyah. Itu Syiah. Syiah itu Yahudi yang membuat kelompok sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan Yahudi menyatakan Ali kafir, sayap kanannya begitu, sayap kirinya menjadikan Ali sebagai pihak yang dituhankan. Itu produknya sama, bikin boneka seperti itu. Maka Ahlussunnah di tengah-tengah. Itu yang diperingati hari kelahirannya itu bukan sebatas Nabi saja, tapi juga Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Yang bahkan sebagian masyarakat menjadikan Nabi, Ali, Hasan, Husain, Fatimah itu sebagai syufa'a, pihak yang dijadikan wakil agar menyampaikan hajatnya kepada Allah. Wahai Nabi, untukmu Fatihah. Hai Ali, untukmu Fatihah. Hai Fatimah, untukmu hadiah pahala Fatihah. Hai Hasan, untukmu pahala hadiah Fatihah. Hai Husain, untukmu hadiah pahala Al-Fatihah. Bahasa masyarakat, ila hadrati Mustafa Nabi sallallahu lahu Al-Fatihah. Banyak kan? Itu 5 itu. Setelah diberikan hadiah Al-Fatihah, mintakan kepada Allah agar kami punya hajat dikabulkan. Sehingga mereka mengatakan li khamsatun utfi biha kharal waba al hatimah. Saya memiliki 5 penyafaat yang dengan 5 itu saya minta kepada Allah untuk mendoakan supaya wabah hilang. Siapa 5 nabimu? Al-Mustafa, Nabi, Al-Murtadha, Ali, wa benahuma Hasan dan Husain wa Fatimah. Ini kan kesyirikan. Wong mati disambati, doakan kepada Allah supaya bangsa kami aman dari pandemi. Dan itu sering dinyanyikan di masyarakat. Situ sing hafal nyanyian nih. Gaya lama li khamsatun ngoten nggih. Utfi biha. Nate mireng napa mboten nate? Ra usah ya. Wong kadung teonane piye ra usah, wong kadung krungu. Saking awamnya masyarakat diblocokne manut ini bahaya. Sing rodok beneh titik ngelek ini jareke memecah belah. Nah, begitulah setan merusak kepada masyarakat. Makanya kita butuh tahu. Yang tahu harus menyampaikan. Yang tidak tahu wajib belajar. Ketika sudah jelas wajib jujur dan ikhlas. Nggak boleh kebenaran ditolak karena nggak cocok dengan kepentingan pribadi, keluarga, organisasi dan salnya. Nah begitu. Jadi yang mengadakan pesta kelahiran itu bukan dari Islam. Di balik itu betulkah
Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, gak ada sejarahnya. Nabi lahir hari Senin, memang Nabi sendiri mengatakan ini hari saya dilahirkan, saya diutus, saya dituruni Quran. Bentuk syukurnya Nabi mengisi Senin dengan puasa. Yang itu ada. Itu hari Senin, tapi tanggal 12 Rabiul Awal nggak ada riwayatnya, penelitian hasilnya tidak sama. Apalagi memberikan acara peringatan, dari mana sumbernya. Secara fatwa, bila orang itu mengenal dalil itu jelas tidak sunnah. Apa tidak sunnah niku jenenge? Ya bid'ah. Bolehkah mengisi peringatan hari kelahiran Nabi secara fatwa? Memang nggak boleh, tetapi lek kegiatannya positif itu boleh. Bolehkah? Nggak boleh. Sing jenenge ra oleh ya wis ra oleh. Muni ra oleh tapi panggah tinggi. Nah niku jenenge napa kira-kira? Tutupe irunge karo terbuka mulute ngoten nggih. Ngoten nggih kira-kira nggih. Aneh. Sejenenge itu bangkai tutup hidung, tutup mulut, tinggal pergi. Bukan tutup hidung, buka mulut. Bila sudah itu ternyata cara yang salah, kenapa dimanfaatkan? Alasannya kegiatannya manfaat, tidak boleh. Khamr manfaatnya ada, madharatnya ada, tapi tetap haram. Zina nggih mboten manfaate, napa manfaate zina? Sing zina ya mesam-mesem, tapi dosanya ra karu-karuan. Bila itu sudah haram ya sudah tinggalkan. Di balik itu cikal bakal terjadi kebid'ahan itu tidak berangkat dari bid'ah. Perkara mubah berganti generasi, beda persepsi, akhirnya dianggap agama segera legalisasi. Bahaya itu. Disembahnya Yagus, Ya'uk, Suwa, Wad dan Nasr. Apa itu pertama kali itu terjadi kesyirikan? Enggak, itu hanya kenangan. Tokohnya meninggal bikin kenangan. Tapi berganti generasi akhirnya disembah. Makanya kalau dari perkara mubah saja bisa berubah dari syirik, kalau memang sudah perkara nggak ada contohnya, ya dijauhi. Lek ngerti kriwian ditokne dadi grojokan, aja kriwian panggah ditokne mili. Lek mili dadi napa? Ya grojokan. Makanya ada sadun lidzariah, menutup celah. Perkara ketika dibiarkan lama-lama membesar, mumpung cilik segera dicabut. Mumpung cilik segera dicabut. Nah gitu permasalahannya. Jadi apabila itu memang acara itu salah, tidak boleh diintifak, diambil manfaat, alasannya ini kegiatan yang manfaat. Emangnya kegiatan manfaat nggak bisa dikerjakan di waktu yang lain yang tidak ada kasus yang bisa mengarah kepada bahaya lebih gede. Makanya halal itu jelas, haram itu jelas, sing mirip-mirip perkara subhat. Seperti sikap yang dipimpinkan Islam menghadapi perkara subhat. Betul. Karoi yar'a ghanam haulal khima yusiku ayar tafih. Seperti penggembala binatang gembalaan tapi menggembalakannya naik pinggir pager, apa yang terjadi? Kopen merem mboten? Pagere mek galengan sing tandurane hijau lek ngengon wedhuse wonten mriki. Kopen merem mboten? Kopen merem mboten? Pentelengnya cek jerobot. Kenapa? Ya cedek, makanya itu dohno. Perkara yang mengandung kepada bahaya aja tak cedeki. Wong sing ngadoh sing cedek ya gampang melompat. Makanya nggak boleh intifak mengambil manfaat dalam acara memperingati hari kelahiran Nabi, alasannya ini membuat kegiatan manfaat itu tidak boleh.
Itu jelas, karena tadi pertimbangannya menutup celah. Syirik enggak serta-merta jadi syirik. Itu berangkat dari mubah, lama-lama berubah. Ya mungkin kalau orang yang hidup itu hanya orang itu saja nggak bakal mati, itu mungkin. Tapi berganti generasi anak, berganti generasi putu, berganti generasi buyut, bisakah menjamin mutu agama, pemahaman anak, putu dan buyut itu sama? Anakku dijamin pemahamannya kaya aku, bisa jawab jamin? Putuku saya jamin pemahamannya kaya aku, bisa jamin? Buyutku pemahamannya kaya aku, bisa jamin? Gak bisa. Bagaimana kita menetapkan sesuatu yang berpotensi bahaya? Ini peletak dasar pertamanya, apakah enggak memberikan fasilitas kepada bahaya? Ibaratnya ngundang bocah-bocah cilik, ayo dolanan di pinggir jurang. Terus mudi kira-kira merem titik bocahe cemplung kabeh. Emangnya kita ridho anak-anak kita main di pinggir jurang? Kita mati nggak bisa jamin, nggak bisa menjaga, anaknya siapa sing jaga? Oh begitu. Makanya kepentingan agama, kepentingan keselamatan harus nomor satu, lebih dari kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan apa sajalah yang ada di masyarakat. Yang jelas ikhtifal peringatan hari kelahiran itu tidak dari Islam, makanya jangan nyedek-nyedek. Alasannya diambil manfaat, yang penting acaraku kan halal. Bukan begitu. Langkah antisipasi enggak seperti itu. Falam ya'rifu, tidak mengenal acara peringatan hari kelahiran Rasul sallallahu. Memang di masa Rasul enggak ada. Waswakabatu di masa sahabat juga enggak ada, maka sahabat juga enggak ngerti. Watabiun, para tabi juga enggak ngerti. Kenapa? Memang di masanya enggak ada. Habis masa sahabat tahun pinten? 90-an. Habis masa tabi'in tahun pinten? Sekitar 200-an, sekitar. Ini abad keempat, sudah generasi jauh. Sementara generasi mufadalah yang mendapatkan keutamaan 3 generasi. Siapa? Khairu ummati qarni, summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Sebaik-baik umat yang selevel saya, itulah sahabat yang bersama Nabi. Bisa copy paste, niru persis kepada Nabi. Kenapa? Roh dewi. Lalu sesudahnya itu tabiin, sesudahnya tabiin sekitar 200-an, sekitar itu habis masa itu. Habis sesudah masa itu. Yang ada adalah generasi bawahnya. Sementara karakter generasi sesudahnya itu sebagaimana dipesankan Nabi SAW, man yasminkum bati fasayarah tilafan katsira. Siapa di antara kamu umur panjang, saya mati, kamu nanti masih hidup akan melihat perselisihan banyak sekali, sampai nabi palsu berapa jumlahnya? 30. Jika pesan Nabi SAW, la yati ala nasi zaman illa ba'dahu syarrun minhu, tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali sesudahnya lebih jelek. Termasuk sudah di luar masa 3 generasi. Itu sekitar abad yang keempat. Itu muncul apa? Peringatan hari kelahiran Nabi itu dari Syiah. Syiah itu bukan Islam. Bagaimana umat Islam mengambil manfaat dari mereka? Lagi tok-tok ini ternyata malah menjadi gerbang menuju kepada kehancuran. Makanya itu butuh langkah antisipasi. Walau kana fil ikhtifali khairun, andaikan pada acara peringatan hari kelahiran Nabi itu ada kebaikannya, la sabaquna ilaih, niscaya mereka akan mendahului kita. Nabi kita itu dikatakan kebahagiaan
itu sejak lahir nopo ketika jadi nabi. Muhammad bin Abdillah jadi kebanggaan, itu hari kelahirannya atau ketika sudah jadi nabi? Jawab. Ayo terus pundi? Muhammad bin Abdillah jadi kebanggaan itu sejak kelahirannya atau ketika jadi nabi? Jawab. Jawab. Ayo piye rek jawab iki. Ketika jadi nabi. Belum jadi nabi Allah menyatakan wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat. Makanya Nabi memperbanyak istighfar. Kenapa? 40 tahun waktuku masih sesat. Saya benar ketika mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Bisa dibilang menjadi uswah itu ketika 40 tahun, bukan hari kelahirannya. Gak ada urusan. Jadi contoh itu ketika sudah jadi nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Nah, fi Rasulillah. Senas fi Muhammadin ibni Abdillah bukan, tapi fi Rasulillah. Itu ketika Muhammad ibnu Abdillah ketika sudah menjadi Rasul itu baru namanya uswatun hasanah. Enggak ada urusan hari kelahirannya. Baru menjadi kebaikan itu ketika sudah menjadi Rasul. Ayatnya jelas. Makanya sahabat enggak mengadakan acara peringatan. Andaikan baik mereka sudah mendahului kita. Wa arsadana, dan niscaya akan membimbing kepada kita ilai kepada hal itu ar-rasulu Rasul sallallahu kama arsadana, sebagaimana Rasul membimbing kita fil hadis as-sabiq, pada hadis yang dulu, ila shaumi yaumil isnaini, kepada puasa hari Senin. Berkaitan tentang kelahiran Nabi yang itu ada acaranya, itu adalah bentuk kesyukuran. Bentuk apa? Kesyukuran. Karena hari Senin bukan semata hari kelahiran, tapi juga hari dituruni wahyu, diutus menjadi Rasul. Kalau begitu kelahiran cuma sebatas sarana. Walaupun kelahiran tapi nggak jadi nabi, nggak jadi Rasul. Ya banyak orang yang lahir bukan nabi kita saja. Ini sebatas sarana saja. Lahir ya lahir, membahagiakan ya membahagiakan, tapi ketika dewasa dadi opo? Kan begitu permasalahannya. Kalau cuma sebatas lahir, ini ada doa dimusnahkan supaya nggak ada kelahiran. Kenapa? Lek ditok-tok nih kelahirannya mengantarkan kepada bahaya. Dungane sinten? Habiskan, bab kalau sampai tersisa nanti mereka melahirkan anak akan dididik kepada kehancuran. Makanya musnahkan saja. Sinten? Dungane sinten? Nabi Nuh. Napa dungane Nabi Nuh? La tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, wong kafir jangan kau sisakan walaupun satu rumah. Entek nersi. Setelah mereka didakwai membangkang, sudah tidak ada harapan karena masa berbenah habis, makanya habiskan saja. Kenapa? Innaka intadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Bila masih kau sisakan, mereka akan menyesatkan, dan mereka tidak melahirkan kecuali akan dididik menjadi fajiron kafaro. Ya, sini lihat itu tafsir pada surah Nuh. Seperti itu. Yaitu waktu mereka didakwai sudah tegak, waktunya hampir habis, mereka tidak tobat, waktunya berbenah habis, mereka tetap tidak tobat, waktunya sudah hancur, maka didoakan musnahkan semuanya. Bila masih tersisa akan menyesatkan. Bila melahirkan dididik generasi yang fajiron kafaro. Jadi kelahiran itu bukan letak kebaikannya. Lahir untuk apa? Nah, Nabi kita kebaikannya lahir ketika disebut adalah berkaitan dengan
dituruni wahyu, diutus menjadi rasul. Nah, itu kelahirannya itu termasuk pelengkap. Bukan kelahiran sebagai standar nilai, bukan. Makanya diisi puasa itu bukan semata kelahiran, tapi juga di situ diutus menjadi nabi, jadi rasul, dapat rahmat besar, syukurnya dengan cara puasa. Kalau memang itu baik, itu ada contohnya. Sementara contohnya itu puasa. Tapi itu bukan semata kelahiran, tetapi diutus sebagai nabi, dituruni wahyu. Alladzi yang wulida fi, nabi diutus di hari Senin. Ilman sebagai satu pemberitahuan bi anna rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu mata yaumal isnin, juga meninggal di hari Senin. Senin kelahiran, Senin kematian. Mengsan sing pundi? Senin kelahiran, Senin kematian. Mengesan sing pundi? Senin. Kelingan kelahirannya senyum, kelingan kematiannya nangis. Ayo, sing dominan sing pundi niki? Apa senyum semenit, nangis semenit? Ayo, terus pundi? Sementara tidak ada hari duka seduka dengan kematian Nabi. Itu ungkapan Umar dan juga sahabat. Tidak ada hari duka seduka dengan kematiannya Nabi. Kenapa? Wahyu putus. Itu juga hari Senin. Juga hari Senin. Diterangkan di sini, falaisal farahu fi bi aula minal husni ala mauti. Maka tidak layak gembiranya dikedepankan, padahal susahnya itu lebih amat sangat. Berikutnya yang ketujuh, inna al-malwala, sungguhnya harta, allati tunfaku fil ikhtifalat, yang dijadikan pendanaan untuk pesta kelahiran. Lau unfiqat fi bayani samil rasul, andaikan disalurkan untuk menyebarkan dakwah dengan dicetaknya buku tentang profil Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, wasirati, dan sejarahnya Rasul, wa khalaqi, dan cerita akhlaknya Rasul, wa adabi, dan juga adabnya Rasul, wa tawadhu, dan juga tawadhunya Rasul, wa mukjizati, dan juga mukjizatnya Rasul, wa hadis, dan juga hadis-hadisnya Rasul, wa da'watihi, dan dakwahnya Rasul itu kepada tauhid, allati da'a biha, yang Rasul badabiha, memulai dakwah dengan tauhid, risalatu, ketika menyampaikan risalahnya, wa ghuriha, dan yang lain-lainnya, minal umur anafid, dari perkara yang manfaat. Kira-kira manfaatnya saya pundi? Duit tinggi pesta kelahiran kalih duit modal dakwah. Saya pundi? Duit pesta kelahiran mubadir tabdzir. Duit modal dakwah wajib. Lau fa'ala dzalika al-muslimun, andaikan kaum muslimin mau melaksanakan hartanya untuk menolong agama ini, la nasarahumullah, niscaya Allah akan menolong mereka, kama nasara Rasul, sebagaimana Allah nulung kepada Rasul. Promosine tiang sing golek duit tinggi peringatan hari kelahiran dicipta hadis palsu, sinten apal? Promosine tiang nglumpukne duit kangge pesta menyambut kelahiran Nabi sampai diciptakan hadis palsu, sinten sing ngapal hadise? Ayo. Tapi palsu napa? Man anfaqa dirhaman tak dziman maulidi ka'annahu anfaqa misla uhudin dzahaban. Sapa sing infak sak dirham sekitar 50.000 untuk memperingati hari kelahiranku, ganjarane kaya infak sak gede gunung Uhud emas. Wow, menarik boten? Wah. Palsu itu. Maka sing bener, muga-muga duwe duit senilai gunung Uhud emas nggih dakwah kudune niku, bukan untuk memperingati hari kelahiran. Terakhir ke-8,
Innal muhibba asotika, sesungguhnya orang yang cintanya kepada Rasul itu benar. Innal muhibba asotika li Rasuli sallam, sesungguhnya orang yang cintanya kepada Rasul itu benar, bukan akon-akon, bukan jargon, bukan kedok saja, tapi cinta yang betul. Yuhimuhu, nanti akan mendorong kepada dia ittiba'u amrihi, untuk melaksanakan perintahnya, wal amali bisunatihi, dan beramal dengan sunnahnya. Itu kalau memang cintanya betul, itu nanti menjadi pengikutnya Rasul dan beramal dengan gaya Rasul, bukan memperingati hari kelahirannya. Wal hukmu bil Quran, dan ketika berhukum pakai Quran. Wal iktsari minas sholawati alaihi, dan memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Konsekuensi cinta kita kepada Rasul sudah kita sampaikan, bukan memperingati hari kelahirannya. Berikutnya, berhias dengan akhlak Nabi. Tema itu insyaallah akan kita kaji di waktu berikutnya. Semoga yang telah kita kaji Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.